Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keafiatan, masih diberikan nikmat lahir batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa sama-sama bersilaturahim di kajian tafsir pada pagi hari ini yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang menjadi umat yang terbaik. Dan pemateri Alhamdulillah sudah hadir Pak Ustadz Sirojul Munir SHMSI. Itu yang sumping Pak. Terima kasih. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah Ya, sama-sama. kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah contoh bagi kita seluruhnya untuk selamat dunia dan akhiratnya. Kita berharap semoga digolongkan, dikategorikan menjadi umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul husna. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tidak memperpanjang, mari sama-sama kita buka kajian tafsir pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Agung yang akan membacakan surat Al-Isra 100. Mangga Kak Agung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon Pak Agung, semoga bacaan Qur'annya jadi rahmat dan berkah kita seluruhnya yang mendengarkan. Selanjutnya adalah langsung saja pada pemateri kita. Mukarram Pak Ustadz Sirajul Munir SHMSI, kami persilahkan. Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, para pemirsa, para bapak-bapak,
ibu-ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para dosen Fakultas Hukum atau yang ada di Unisba dan sekitarnya yang saya hormati, serta para pemirsa sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya rahmat dan nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita sehingga di pagi hari ini kita dapat bermuajahah, dapat bertemu muka dalam rangka silaturahim dan silatul ilmi. Hadirin rahimakumullah, tema yang saya bawakan pada pagi ini adalah menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik itu disarikan atau merupakan intisari dari ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pembahasan ayat ini akan saya bahas melalui pendekatan pertama dari tafsir itu sendiri, kemudian dari i'rab, dari perspektif sosiologis dan perspektif manajemen. Supaya pemahaman kita terhadap ayat ini, ayatnya pendek tetapi maknanya amat sangat dalam yang perlu kita ketahui bersama. Pak, ini materinya gimana itu? Boleh di-share Pak, boleh? Bisa dikirim ke Pak Hasim atau mungkin? Yang dikirim ke Pak Hasim udah. Oh, sudah di Pak Hasim, sebentar. Pak Hasim. Ya, supaya sama dengan itunya. Oh iya, Mangga. Harap. Bentar, Pak. Ya, ya. Nah, itu nanya Pak, ini dari siapa? Ya, baik. Ya, tema yang diangkat pada pengajian ini adalah menjadi umat terbaik. Menjadi umat terbaik ini adalah merupakan kristalisasi dari ayat surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Namun sebelum memasuki kepada pokok bahasan, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan ayat yang termaktub dalam surat Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah menegaskan bahwa innamal mu'minuna, sesungguhnya hanya orang-orang berimanlah yang apabila diucapkan atau dikatakan lafaz Allah, ya, tegaskan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imanan, maka mereka akan bertambah-tambah keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal.
Dalam ayat ini kita diminta untuk memahami ya, bahwa kita semua sesungguhnya umat Islam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ya memahami ayat-ayat Allah ya, ayat-ayat Al-Qur'an ya. Dari 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat ya yang sering kita baca, bahkan sudah kita berapa kali menghatamkannya. Nah, dari sekian ayat itu pertanyaannya, adakah satu surat atau satu ayat yang nempel di hati kita? Atau dengan kata lain yang agak ini ekstrimnya itu, adakah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu hati kita itu tersetrum atau tersengat ya, sehingga akibat sengatan itu kita berhenti sejenak, merenungkan, mentadaburi lebih dalam lagi tentang makna dari Al-Quran itu. Dalam hal ini saya mengajak kepada kita semua ya, bahwa sesungguhnya kita sebagai umat Islam memang mempunyai kewajiban untuk membaca Al-Quran. Tetapi bukan hanya sekedar membaca, namun kita harus memahaminya dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah maka kita perlu mentadaburi ayat Al-Quran. Next one. Nah, Allah berfirman di sini, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwasanya Allah menegaskan kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia untuk manusia dan bertugas untuk mengajak kepada kebaikan atau menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dimulai dengan kata kuntum ya. Kuntum adalah merupakan dua kalimah dari kana dan antum ya. Kana itu adalah merupakan fi'il madi nakis, fi'il madi yang tidak sempurna sebetulnya karena tidak ada fa'ilnya. Dalam fi'il ini yang diperlukan adalah isim isim dan khabar kana, isim kana dan khabar kana. Mengapa dikatakan demikian? Karena dimaksudkan di sini ya, Allah tidak mengatakan antum khairu ummah, tapi kuntum khairu ummah. Karena ada maksud tertentu bahwasanya pemberian gelar, pemberian status khairu ummah kepada umat Islam itu tidak semata-mata diberikan begitu saja tanpa ada konsekuensi tanggung jawab. Ya. Allah mengatakan di sini, kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Beberapa ahli tafsir yang lain mengatakan, menterjemahkan ukhrijat linnas ini adalah sebagai utusan untuk segenap manusia. Jadi kita sebagai umat yang terbaik itu diutus oleh Allah kepada segenap manusia. Nah, karena kita membawa misi ya, misinya itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka sebagai umat terbaik, ketika kita tampil di tengah-tengah umat manusia, maka kita harus dapat menunjukkan isyhadu bi anal muslimun, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang Islam yang terbaik. Nah, yang dapat mengajak kepada umat manusia ya untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya demikian. Next one. Nah, saya mencoba
menerjemahkan ayat ini dengan mengutip dari tafsir Al-Huda, ya, Al-Quran 3 bahasa, Jemaah Insani 2012 halaman 112, bahwa kuntum khaira ummah itu diterjemahkan dengan you are the best of peoples, ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, evolved for mankind, ya. Tu ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf adalah dengan enjoining what is right, dan watanhauna 'anil munkar, forbidding what is wrong, dan wa tu'minuna billah, dengan believing in Allah. Ayat ini sering saya gunakan untuk memberikan motivasi dulu ketika bekerja kepada staf, ya, bahwasanya kita itu adalah umat terbaik, ya. Karena kita umat terbaik, ya, we are the best, maka harus do the best all the time, ya. Everyone, everywhere, dan every time. Sebagai umat yang terbaik, maka kita harus juga bekerja melakukan sesuatu yang terbaik, ya, setiap orang dimanapun dan kapanpun. Begitu intisari dari kuntum khairu ummah secara versi Inggrisnya. Next. Nah, untuk mengetahui, ya, asbabun nuzul dari ayat ini, mengapa turun ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka menurut riwayat Ibnu Abbas dan Muqatil menjelaskan bahwa suatu hari, suatu ketika terjadi perdebatan antara orang-orang Yahudi dengan para sahabat Nabi, ya, yang masing-masing mengaku sebagai umat terbaik, yang masing-masing mengaku bahwa agamanya lah yang terbaik, ya. Dari kelompok Yahudi diwakili oleh Malik bin Daef dan Wahab bin Yahuza. Sedangkan dari kelompok sahabat yaitu adalah Ibnu Mas'ud dan Muaz bin Zabal. Nah, berita terjadinya perdebatan ini sampailah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah singkatnya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasi permasalahan ini. Singkatnya kemudian turunlah ayat 110 surat Ali Imran ini, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini merupakan penegasan dari Allah langsung, ya, bahwa sesungguhnya yang terbaik itu adalah umat Islam, bukan umat yang lain, bukan umat Yahudi, bukan umat Nasrani. Nah, ini penegasan ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak oleh nabi, tidak oleh para sahabat, atau tidak para ulama. Karena itu kita sebagai umat Islam mestinya harus bangga bahwa kita diberi gelar kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai khairu ummah. Namun gelar ini tidak semata-mata diberikan secara percuma begitu saja, namun ada konsekuensinya, ya. Ada konsekuensinya. Pemberian gelar, ya, atau status itu ada konsekuensinya yang dibalik pemberian gelar itu. Kalau dalam istilah manajemen, barangkali bisa meminjam istilah manajemen, bahwa dibalik delegation of authority itu ada responsibility. Di balik pemberian wewenang itu ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan, atau dalam istilah sosiologi itu adanya status dan adanya role atau peran yang harus dilakukan sesuai dengan status orang tersebut. Next, Pak. Lanjut, ya. Nah,
Di sini saya mengutip dari sebelumnya nih Pak, ada sebelumnya nih. Nah, nah ini ya di dalam tafsir Ibnu Katsir ya juz awal halaman 391 sana dikatakan ya yukhbiru ta'ala an hadhil ayati ayat an hadhil ummati Muhammadiyah bi annahum khairul umami faqala ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya, ukhrijat linnas ya. Di sini Allah memberitahukan mengenai umat Nabi Muhammad SAW bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik ya. Sebagaimana firman Allah kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Nah, itu adalah merupakan penegasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Nabi Muhammad, umat Islam adalah merupakan umat terbaik ya. Nah, ini penegasan dari Allah langsung. Next, Pak. Nah, kemudian di dalam tafsir itu juga ada kutipan dari hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwa haddatsana Muhammad bin Yusuf an Sufyan ibnu Maisarah an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu an kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas qala khairun nas linnas. Di sini ditegaskan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah mengenai ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Kalian datang membawa mereka orang-orang yang terbelenggu ya, terlilit di lehernya supaya mereka masuk Islam. Di sini ditegaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik ya. Umat terbaik ya yang membawa juga yang mengajak kepada umat-umat lain, khususnya umat-umat yang tidak percaya dengan Islam, seakan-akan mereka terbelenggu ya, terlilit lehernya sehingga sampai mereka itu masuk Islam. Next, Pak. Lanjut. Nah ini sudah Pak ini. Lanjut aja ini. Nah, kemudian kepada tafsir yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahba Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Nah, di sini ditegaskan bahwa yukhbirullahu ta'ala anil ummatil islamiyah bi annaha khairul umam fil wujudil an ma damat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah imanan sahihan shadiqan kamilan. Di sini Prof. Wahba Zuhaili menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, bahwa umat Islam adalah umat terbaik selama mereka masih menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah dengan keimanan yang lurus, benar dan sempurna. Nah, ini penegasan dari Prof. Wahbah bahwa sepanjang umat Islam itu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah dengan benar, dengan lurus dan dengan sempurna, maka sepanjang itu gelar atau predikat umat yang terbaik itu masih melekat pada dirinya.
Tetapi apabila umat Islam sudah tidak lagi beriman, tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka seketika itu gelar yang disandang khairu ummah itu dengan sendirinya terhapus, ya. Nah, jadi gelar khairu ummah itu mengandung tanggung jawab pertama, yaitu harus melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Next, Pak. Lanjut. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam ayat ini, ya, amar ma'ruf nahi mungkar didahulukan atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah dua hal yang lebih bisa menunjukkan dan membuktikan akan keutamaan umat Islam atas umat yang lainnya. Kalau hanya sekedar mengaku beriman tetapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka umat yang lain pun mereka mengaku beriman, ya, tetapi tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini perbedaannya, ya. Khairu ummah atau umat terbaik, umat Islam, mereka pertama-tama harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, harus berdakwah dan tentunya tetap beriman dengan sebaik-baiknya. Nah, umat lain pun banyak yang mengaku beriman, tetapi mereka tidak melakukan dakwah, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini. Demikian, Pak. Lanjut. Selanjutnya juga, ya, di sini ditegaskan bahwa keunggulan dan keutamaan ini akan selalu dimiliki oleh umat Islam selama mereka tetap beriman kepada Allah dengan benar, sebenar-benarnya iman, dan selalu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Jadi di sini ada penegasan sepanjang kita beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka gelar khairu ummah itu tidak tercabut dengan sendirinya. Next, Pak. Nah, di dalam tafsir Al-Muntahab ini juga dijelaskan, ya, bahwa antum ya umat Nabi Muhammad afdalu ummah, ya, khalaqahallahu linaf'in nas, ya, bahwa kalian wahai umat Muhammad adalah umat paling baik yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan manfaat, ya, bagi orang banyak, yakni selama kalian tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka predikat atau status khairu ummah itu tetap melekat, ya, manakala umat Islam tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dakwah Islamnya dan juga tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada hadis yang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baiknya umat manusia adalah umat yang bermanfaat bagi umat yang lain. Nah, di sini kita sadari bahwa kita sebagai muslim itu harus memberikan manfaat, ya, kapanpun dan dimanapun kita berada kepada sekitarnya, ya. Jadi harus menjadi umat yang terbaik. Next, Pak. Nah, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat 110 Ali Imran, ya. Banyak, tapi pada kesempatan ini saya hanya mengutip 3 ayat saja. Pertama, ya, dalam surah Ali Imran ayat 104, ya, Allah berfirman, kuntum wal takum minkum
ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum. Ya. Para ulama menjelaskan sini kata minkum di sini ada yang mengatakan lil ba'di dan ada yang mengatakan lil jami. Ya. Ada yang mengatakan minkum di sini adalah perorangan individual. Ada juga yang merupakan bahwa minkum di sini adalah merupakan komunitas atau organisasi. Ya. Di sini kita diminta ya bahwa wal takum minkum ummatun, maka dan hendaklah ada di antara kalian ya umat ya, umat yaitu umat Islam, yad'una ilal khairi ya, yang mengajak kepada kebaikan, wa ilal khairi wa yanhauna wa tu'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Nah, mereka itulah kata Allah, ulaika humul muflihun, mereka itulah yang mendapat kemenangan, yang mendapat kebahagiaan. Jadi ayat ini relevan sekali dengan ayat 110 surat Ali Imran. Berikutnya di dalam surah An-Nahl 125 Allah menegaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Innallaha huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Ayat ini menegaskan ya, ini menerangkan tentang teknis sebetulnya, tentang teknis dakwah ya. Biasanya para ulama menjelaskan bahwa ini adalah teknis penyampaian dakwah. Ud'u ila sabili rabbika, maka ajaklah ya umat-umat yang lain itu ila sabili rabbika, kepada jalan Allah, yakni kepada risalah Islamiyah, kepada agama Islam ya. Ya. Bil hikmah, itu dengan cara bijaksana ya, wal mau'izah, dan pengajaran, wal mau'izatul hasanah, dengan pengajaran juga yang baik, dengan metodologi yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan jika terjadi mujadalah atau perdebatan, maka lakukan perdebatan itu adalah dengan cara yang terbaik. Artinya dalam perdebatan itu bukan mencari kemenangan, tetapi mencari kebenaran ya, kebenaran dinul Islam yang kita sampaikan. Nah, di sini Allah menegaskan dalam akhir ayat ini, inna rabbaka huwa alamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui ya siapa yang sesat ya. Biman dhalla an sabilihi. Nah, mereka yang sesat wa hum a'lamu bil muhtadin, dan juga siapa yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ayat ketiga di sini, nah ini biasa ayat ini dibaca oleh khatib ketika akan mengakhiri khutbahnya. Sini Allah menegaskan innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ya. Allah menegaskan innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan bil adl, berbuat untuk keadilan, wal ihsan, dan kebaikan, wa ita'izil qurba, dan memberikan bantuan kepada kaum kerabat ya. Nah, wa tanha 'anil munkar wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah dari perbuatan keji ya dan kemungkaran ya. La'allakum tadhakkarun. Nah, ini ayat ini menegaskan ya, sama dengan intinya bahwa konteksnya ada dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Next Pak, lanjut. Nah, di sini saya membahas dari sisi pendekatan sosiologi Pak ya. Itu dalam istilah sosiologi itu ada status and role ya. Status, predikat atau predikat, dan role adalah peran ya. Nah, khairu ummah itu adalah merupakan status yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Umat yang terbaik itu adalah merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di balik gelar kehormatan itu ada role ya, ada peran yang harus dilakukan oleh khairu ummah itu sendiri.
Yakni yang pertama adalah ukhrijat linnas, ya, harus tampil di tengah-tengah umat manusia, ya, dengan baik. Kemudian yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf, ya, itu mengajak kebaikan, ya, enjoining what is right, ya. Nah, kemudian wa tanhauna 'anil munkar, ya, dan menghindari atau menjauhi kemungkaran, ya. Nah, kemudian wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentunya sesuai dengan rukun iman, ya. Beriman kepada Allah, pada malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, kepada Rasulullah, pada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini perlu pemahaman bagi kita semua umat Islam. Seandainya kita menyadari bahwa kita telah diberi gelar khairu ummah, telah diberi gelar, ya, kehormatan dengan umat yang terbaik, maka harus disadari, ya, dimanapun dan kapanpun atau sebagai apapun umat Islam itu harus, ya, menjadi umat yang terbaik, ya, harus umat yang terbaik. Apabila dia seorang pegawai, harus menjadi seorang pegawai yang baik. Apabila dia seorang dosen, maka dia juga harus menjadi seorang dosen yang terbaik, yang menjadi teladan. Seandainya para pejabat kita yang di sana, ya, dan mayoritas karena beragama Islam menyadari atas ayat ini, mungkin mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, tidak akan melakukan korupsi dan sebagainya. Karena pada dirinya telah diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah. Ya. Khairu ummah, predikat khairu ummah itu harus dipertahankan, harus dijaga. Dijaganya itu adalah dengan ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak kepada kebaikan dirinya dan umat sekitarnya, atau staf harus diajak berbuat baik, tidak melakukan kong kali kong, ya, melakukan tindak pidana atau melakukan korupsi dan lain sebagainya, ya. Wa tanhauna 'anil munkar, justru harusnya para pejabat kita juga dapat melakukan menghindari kemungkaran, ya, dapat melakukan pencegahan-pencegahan yang terjadi sehingga tidak terjadinya perbuatan melanggar hukum. Nah, dalam konteks ini Rasulullah SAW telah menegaskan dalam satu hadisnya riwayat Muslim, ya, mengatakan bahwa man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Rasulullah SAW dalam konteks nahi mungkar ini menegaskan, ya, man ro'a itu man siapa saja, ya, ro'a yang melihat atau yang menemukan, ya, minkum dan di antara kalian, ya, munkaron, kemungkaran, yaitu pelanggaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangan. Dengan tangan di sini maksudnya adalah ubahlah dengan wewenang, dengan kekuasaan. Kalau dia misalnya seorang pimpinan, ya, di kejaksaan katakanlah, dia mestinya itu dapat melakukan, ya, tanhauna 'anil munkar ini, yaitu dengan wewenang yang ada padanya, ya, dia harus dapat mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum. Namun karena kurangnya mungkin pemahaman terhadap ayat ini, maka perbuatan-perbuatan kemungkaran itu sering terjadi di kalangan pejabat-pejabat yang muslim, ya. Nah, berikutnya adalah wa tu'minuna billah. Nah, beriman kepada Allah di sini bukan sekedar pengakuan saja, saya telah beriman, tapi dikandung maksud di sini adalah tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Ya, itu adanya keyakinan, pernyataan di dalam hati kita bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Melihat,
ya Allah lah yang berhak diibadahi, ya, yakni dengan prinsipnya la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Nah, prinsip-prinsip itu tersusunnya harus tertanam dalam diri setiap muslim sehingga keimanannya itu tidak luntur. Keimanannya itu tetap istiqomah, tetap konsisten sepanjang masa. Nah, kesimpulannya dari status, ya, enroll di sini adalah statusnya adalah, ya, the best, ya, the best, dan role-nya adalah do the best all the time. We are the best, do the best all the time. Demikian. Next, lanjut, Pak. Nah, di sini saya mencoba melalui pendekatan manajemen, ya, bahwa tugas dakwah, tugas amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak akan berjalan dengan baik manakala tidak ditopang oleh pengetahuan manajemen, ya. Di sini saya mengutip pendapatnya George R. Terry, ya, dalam bukunya Principles of Management, ya. Beliau mengatakan bahwa suatu pekerjaan itu harus didasarkan atas POC, POCA, ya, POC. Jadi dari sebagai adanya planning, organizing, dan controlling, ya. Nah, jadi pertama kita untuk melakukan ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu harus di planning, harus dibuat perencanaan yang matang, ya. Ya, perencanaan yang matang, ya, berdasarkan teori-teori tertentu misalnya, ya, sehingga perencanaan itu betul-betul komprehensif dan dapat dijalankan oleh para pelakunya nanti, ya. Nah, setelah planning itu dibuat sedemikian rupa, maka kemudian harus diorganizing, harus diorganisasikan, ya. Sehingga di sini para pelaku dakwah, para pelaku amar ma'ruf nahi mungkar, dia paham dan ngerti tentang dirinya dan tugasnya, yaitu dengan prinsip siabi diba. Siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan apa hasil dakwahnya itu semua. Ya. Jadi setiap orang yang terlibat di dalam kegiatan dakwah itu masing-masing punya tupoksi, punya tugas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan di dalam perencanaan itu. Nah, berikutnya semua rencana kegiatan itu yang sudah diorganize itu tentunya harus dapat dilaksanakan, ya, actuating, ya, harus dapat dilaksanakan dengan baik, ya, sesuai dengan rencana, sesuai dengan pengorganisasian yang baik. Nah, bahwa tugas-tugas pelaksanaan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu dapat dilaksanakan. Nah, di sini pada saat pelaksanaannya atau pada saat planning, pada saat pengorganisasian dan pada saat pelaksanaannya, fungsi controlling itu berjalan, ya. Fungsi pengawasan itu berjalan, fungsi pengendalian itu berjalan. Misalnya ketika membuat planning, membuat perencana, nah itu harus dikontrol, harus dilihat apakah perencana itu sudah betul-betul komprehensif, sudah betul-betul menyeluruh, sudah betul-betul bisa dapat dilaksanakan atau tidak. Demikian juga ketika mengorganisasikan rencana itu juga harus dikontrol, harus diperiksa apakah pengorganisasiannya itu sudah benar, ya, sudah baik dan benar dan sebagainya. Nah, apalagi pada saat executing, pada saat pelaksanaannya itu harus betul-betul dikontrol. Nah, apabila kegiatan dakwah, kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip POEK ini, yaitu prinsip planning, organizing, executing, dan controlling, insya Allah, ya, kegiatan dakwah itu dapat berhasil dengan baik, ya. Dalam istilah manajemen ada dikatakan bahwa suatu kegiatan itu, ya, sebagai input, proses, output, dan outcome-nya itu harus sejalan, ya.
inputnya di sini adalah ukhrijat linnas. Kemudian prosesnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, outputnya apa? Ya, itu outputnya adalah terbentuknya umat atau komunitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, outcome-nya adalah bahwa umat yang dibina melalui dakwah itu kemudian dapat memberikan feedback ya kepada komunitas yang melakukan dakwah kepada kita sekalian, sehingga pelaksanaan dakwah itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian hadirin para pemirsa sekalian yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan. Nah, sebagai penutup, saya mengutip ada kata-kata atau yang biasa diungkapkan dalam akhir suatu acara, ya, yaitu burung irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Salayang sabrang salayang ari asup kaca bemah henteu, lumayan tambih lumayan ari saya mah henteu. Nah, mung sakitu menungkapi hatur, aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun ya. Allah, Ustaz, ini sangat menarik sekali. Bagaimana mencarikan ya satu ayat saja ini sudah sangat dalam sekali dari beberapa aspek tadi. Intinya adalah we are the best kuntum khairu ummah. Maka Bapak Ibu sekalian dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya, apalagi berdiskusi atau menambahkan, maka lihat Anda. Alhamdulillah Bapak Ibu ini banyak, 31. Jangan lupa untuk mengisi absen Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk mengisi absen. Mangga Prof. Efik, Prof. Nanda. Ya saya aja. Profesor Ukul. Wah, sangat siap-siap berangkat ya. sangat syamil ya Ustaz ya, sangat lengkap sekali bagaimana kita betul-betul tadi ayat kuntum khairu ummatin itu disambungkan dengan hadis idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi dan seterusnya. Ini sangat indah ya, bagaimana kita harus enjoy ya dalam kebaikan, jangan tidak enjoy dalam kebaikan itu sendiri. Ini yang tadi tagline-nya ya. Jadi kadang-kadang orang itu saat ini ketika melihat yang lain itu dalam satu arus yang satu arus ke arah keburukan itu sudah enjoy, misalnya lihat HP itu lebih panjang daripada baca Quran, itu sudah lebih itu. Nah, tapi kita harus mengenjoykan diri ya Ustaz ya, untuk lebih bersahabat lagi dengan Quran, tidak dengan handphone dan sebagainya. Mungkin itu dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Untuk dosen, untuk profesi-profesi lainnya juga ya harus enjoy dalam kebaikannya, walaupun misalnya dalam lingkungannya, dalam beberapa hal ada yang tidak setuju, ada yang mengajak kepada arah keburukan, ya kita harus tetap ya, karena berimannya kepada Allah, berimannya kepada Rasul, tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka memperbuat kebaikan itu bukan atas dasar perkataan orang-orang. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, Pada punten, Prof. pertama tentu saya ucapkan terima kasih nih ke Pak Sirajul Munir ya atas pemaparan materinya. Nah, ini menjadi sangat menarik ya terkait dengan kuntum khairul ummah, bahwa kita tadi sudah diberi gelar oleh Allah bahwa kita menjadi sebaik-baiknya umat. Nah, itu kan dibuktikan gitu ya pada saat Rasulullah SAW menjadi seorang pemimpin, itu sangat terbukti, dan juga oleh para sahabat generasi berikutnya. Nah, tapi dalam perkembangannya, ya kita bicara dalam perkembangannya sekarang, kira-kira
apa yang salahnya ini Pak Sirojul Munir? Kenapa? Karena ketika hampir semua ya negara-negara Islam, apalagi Indonesia misalnya begitu ya, bahkan yang berkuasanya sebagian besar orang-orang Islam, tapi ternyata kan salah satu mungkin gitu ya, salah satu kriteria dari kuntum khairul ummah itu kita akan menjadi apa namanya membawa kebaikan tadi ya, selain kita harus berguna, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, juga tentu terkait dengan bahwa kita harus memberikan apa namanya kebaikan gitu ya, kebaikan kepada orang lain. Tetapi dalam kenyataannya, nah ini terkait dengan bagaimana kita harus memulai gitu ya, supaya kita bisa kembali dengan gelar itu gitu ya, bahwa gelar itu kan harus kita buktikan tadi ya dalam tingkah laku, dalam perilaku. Nah, tetapi itu tadi memulainya dari mana gitu, kira supaya kita bisa kembali menjadikan ya tadi ya kuntum khairul umat, menjadikan sebaik-baiknya umat. Dan juga tentu ketika kita bicara sebaik-baiknya umat itu kan paling tidak kita harus bisa menjadi contoh yang baik kan gitu ya bagi orang lain. Nah, sekarang kan tidak seperti itu gitu ya. Sekarang menjadi sulit karena, dan itu dilakukan oleh orang Islam. Jadi sekarang itu kan ini mulainya harus bagaimana, karena banyak orang yang pinter agama tetapi ternyata dia tidak pinter melaksanakan tadi ya perintah-perintah yang ada di dalam agama itu. Jadi agama itu hanya sebagai tadi misalnya alat untuk berdebat, untuk mempertahankan posisi. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya yang sangat amat dalam ini. Ya, menurut hemat saya, ya, bahwa terjadinya di lingkungan umat Islam yang melakukan hal-hal penyimpangan atau deviasi atau yang melakukan kemungkaran, menurut hemat saya pada dasarnya yang pertama kemungkinan ayat ini belum sampai kepada yang bersangkutan. Yang kedua, kemungkinan ayat ini sudah sampai tapi berlalu begitu saja, tidak didalami, tidak ditadaburi, sehingga tidak timbul kesadaran pada dirinya, ya. Nah, pada diri yang bersangkutan. Karena ketiadaan kesadaran dari diri yang bersangkutan, maka dia merasa bebas, ya, merasa bebas berbuat apapun, pelanggaran hukum dan sebagainya, ya. Namun kalau dia sebetulnya sadar bahwa dirinya telah diberikan gelar, ya, predikat terbaik oleh Allah, mestinya dia malu, ya. Makanya misalnya contoh misalnya, ada seorang, ya maaf, di lingkungan kampus ada seorang yang sudah bergelar doktor, ya. Nah, bergelar doktor atau bahkan profesor, ya, tentunya dia harus mempertanggungjawabkan tentang gelarnya itu, menjaga dan gelarnya itu sebaik-baiknya. Jangan dikotori atau apa namanya, ya, diperbuat dengan kelakuan yang tidak baik, ya. Nah, jadi seorang dokter tadi harus menyadari bahwa dirinya itu adalah seorang dokter, maka dia pun harus berbuat sesuai dengan predikatnya itu, sesuai dengan statusnya itu, role-nya itu harus sesuai dengan statusnya. Nah, inilah menurut hemat saya, ya, bahwa banyak di antara pejabat-pejabat kita, ya, tidak menyadari bahwa dirinya sebagai khairul ummah, ya. Kalau dia menyadari sebagai khairul ummah, maka dia akan malu, ya, melakukan perbuatan-perbuatan
yang menyimpang atau bukan berbuat yang mungkar. Ya. Karena apa? Karena dirinya sebagai khairul ummah. Maka masa sebagai khairul ummah, sebagai umat yang terbaik, malah perbuatannya buruk. Ya. Malah perilakunya adalah melanggar atau melakukan kemungkaran. Kan aneh gitu ya. Nah, seharusnya kalau dia menyadari sebagai khairul ummah, ya apapun jabatannya, ya dimanapun dia berada, bertugas dimanapun, maka dia harus menjaga identitasnya itu, ya, menjaga marwah jabatannya itu sebagai ummah terbaik, ya, yakni dia kan ukhrijat linnas, Pak, ukhrijat linnas. Dia harus tampil dimanapun dia berada, baik dia sebagai misalnya anggota DPR, sebagai menteri, sebagai pejabat-pejabat yang lainnya, dia harus tampil terbaik. Harus tampil terbaik ya, yang membawakan mewujudkan khairul ummah. Nah, nah, penampilan terbaik ini kemudian harus didasari oleh iman tentunya ya, oleh dasar iman dan di diimplikasikan atau dilaksanakan dalam bentuk amar ma'ruf nahi mungkar atau mengajak kepada kebaikan atau dalam konteks di pemerintahan mungkin ya di konteks pemerintahan hendaknya para pejabat para pegawai itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operating standard ya SOP ya. Nah, sesuai dengan SOP ya dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari SOP atau dari tupoksinya. Ya. Itulah kalau dalam konteks di suatu instansi pemerintah. Nah, apabila dia bekerja sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SOP-nya, insya Allah dia tidak akan melakukan penyimpangan. Nah, terjadinya penyimpangan itu umumnya terjadi karena memang dia tidak memperhatikan SOP, ya, tidak mempedomani tupoksi masing-masing, sehingga terjadilah pelanggaran. Demikian Pak, ya hemat saya seperti itu. Terima Masih kasih ada? Pak. Prof. Epik, cekap, Prof. Mohon pada karena ini terkait dengan ini saya pernah ini juga kan saya pernah Pak Arif Sidarto ya dulu nanya terkait dengan itu kan orang Islam rahmatan lil alamin kira-kira kan begitu ya. Jadi saya ditantang sok buktikan bahwa orang Islam rahmatan lil alamin. Nah, ya sama itu. Susah ya. itu kira-kira. Identik dengan itu ya Pak. Karena dari perilaku saja ternyata saya dengan beliau juga jauh ya, misalnya Pak Arif Sidarto itu dulu kalau kita menghadap murid-muridnya menghadap pas beres sampai dianterin keluar pintu. Nah, artinya kan dia sangat bersikap luar biasa yang ternyata saya sebagai orang Islam belum masih jauh borok begitu gitu. Nah itu yang maha di mana tinanya kira-kira begitu itu yang harus mungkin itu saja sih. Mohon Pak Munir. Ya sama-sama Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya kembali? Tidak terasa ternyata waktunya sudah 6:26. Di pertanyaan dari Prof. Epik juga ke kajian tafsir pada pagi hari ini selaku pembina kajian tafsir Fakultas Hukum sebenarnya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Ustaz Sirojul Munir SHMSI atas kajiannya pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsira atas ilmunya dan juga insight-nya terkait dengan surat tadi, ayat tadi, untuk menjadi umat terbaik. Kita berdoa semoga seluruh sivitas akademika, seluruh kaum muslimin di Bandung, kaum muslimin di Indonesia dan dunia jadi umat terbaik. Bagaimana amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kasiro Ustaz Sirajul Munir. Baik, sebelumnya pengumuman dari Prodi mungkin mengingatkan Bapak Ibu sekalian, hari ini hari terakhir untuk perwalian KSA, mohon dicek kembali si akadnya, dilihat mahasiswa kalau ada yang
mengajukan untuk KSA-nya. Dan kemudian juga kita berdoa karena banyak yang sedang ujian, kita doakan yang sedang ujian, baik itu S3, S2 maupun S1 untuk kedepannya kita doakan pula diberikan kelancaran dalam ujiannya, baik itu untuk Amin, pembimbingnya, amin baik ya itu Allah untuk ya Rabbal pengujinya, baik itu Alamin. juga untuk mahasiswanya. Yang sakit Amin. semoga disembuhkan, yang sedang ada kesulitan semoga diberikan kemudahan, yang punya niat baik semoga niatannya dalam pengaturan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal Amin, alamin. amin ya Rabbal Mari Alamin. sama-sama kita tutup kajian tafsir pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun hapuntenna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Munir, hatur Warahmatullahi nuhun. Hatur wabarakatuh. nuhun. Sama-sama, Ustaz. Amin. Atur nuhun. Amin. Ah,